Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 2. Ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mai datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Yaitu bermain lingkaran simpai. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Ini sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing ya. Ketika pernah, kalian bisa menuliskan pernah. Perhatikan gambar berikut. Peragakanlah gerakan seperti gambar di atas. Lakukan permainan lingkaran simpai. Nah, ini kalian bisa melakukannya. Ketika kalian tidak mempunyai lingkaran simpai, kalian bisa menggunakan hula hoop. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 64 yang paling bawah. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Yang digunakan adalah simpai. Benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Galah. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah, bentuknya berbeda antara galah dan simpai. Simpai itu bentuknya lingkaran, sedangkan galah itu bentuknya lurus memanjang. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Wujudnya adalah padat atau tidak berubah bentuk ya. Benda padat. Nah, kita akan mempelajari tentang benda padat. Contoh benda padat itu adalah batu, meja, kursi, dan masih banyak lagi. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, benda padat itu meskipun dibawa kemana-mana, diletakkan di mana-mana, bentuknya akan tetap seperti itu ya. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 66. Bagaimana bentuk benda padat? Bentuknya adalah mempunyai bentuk tetap. Lalu nomor 3. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Nah, bentuknya tetap teman-teman atau tidak berubah. Itulah yang dimaksud dengan benda padat ya. Lalu bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Tidak berubah bentuk. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, benda padat itu mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Meskipun dipindahkan berulang kali, ukuran dan bentuknya tetap ya. Lalu, amati benda-benda di sekeliling kalian. Manakah yang termasuk benda padat? Nah, kalian bisa mencentangnya ya. Misalnya kursi ini benda padat, meja padat, minyak itu bukan benda padat tapi benda cair. Vas bunga itu padat, televisi, air putih itu benda cair. Piring, gelas, sendok, penggaris. Nah, ini ada pada halaman 67. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi peraturan. Mari kita bahas satu persatu. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Kita harus izin terlebih dahulu. Mengetuk pintu dan mengucap salam ketika datang, ini sikap yang baik. Tidak mengambil barang sembarangan, nah ini juga sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Memakan dan minum sesuatu tanpa izin, nah ini tidak boleh ya teman-teman. Kita harus meminta izin kepada orang yang kita tempati atau yang kita kunjungi.
tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini benar ya, harus kita patuhi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Di sini ada percakapan Beni, Lani, dan Udin. Mari kita baca bersama-sama. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Iya ya, Udin. Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Nah, setelah itu ada beberapa pertanyaan pada halaman 69 yang paling bawah. Apa yang diceritakan pada teks? Yang diceritakan adalah aturan membuang sampah yang benar. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Beni, dan Udin? Mereka itu sesuatu sikap yang baik dan perlu kita contoh karena peduli terhadap lingkungan. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Sikap peduli terhadap lingkungan dan menjaga kebersihan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.